Bapaknya dipukul pakai balok gede. Dipukul dengan Kasus pembunuhan Vina dan Eki, warga kota Cirebon, Jawa Barat kembali viral setelah rekaman suara arwah yang diduga Vina viral di media sosial. Dan kemudian kasus ini diangkat ke layar lebar dengan judul Vina sebelum 7 hari. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis dan ditahan. Sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Setelah 8 tahun berlalu, Polda Jabar kembali menyebar pemberitahuan 3 tersangka DPO di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jabar resmi merilis di akun Instagramnya terkait ciri-ciri dan nama pelaku yang masih buron dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara tim kuasa hukum Hotman Paris atau Hotman 911 telah bertemu dengan keluarga almarhum Vina dan siap mendampingi keluarga almarhum Vina Cirebon untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan menemukan 3 orang pelaku lainnya. Ya, pemirsa, pengacara Hotman Paris ini mengaku adanya keterlibatan dari pihak kepolisian mengenai menutup identitas dari 3 korban pelaku maksud saya yang belum ditemukan sampai saat ini. Ya, ditemukan fakta janggal di BAP yang terbaru, 8 tersangka telah direvisi dengan menghilangkan nama 3 orang pelaku yang kabur. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Sementara itu pemirsa, kakak korban dari Vina yaitu Marliana merasa heran 3 dari 11 tersangka ini masih belum ditangkap oleh aparat kepolisian. Ya, pihak keluarga juga meminta untuk ketiga pelaku ini diproses hukum yang setimpal. Memang dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Sampai 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang masih suka sakit ya. Tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga. Untuk membahasnya, pemirsa, sudah bersama kami tim pengacara ataupun kuasa hukum dari Hotman Paris atau Hotman Paris 911 ya. Ini sudah ada Mbak Putri Maya Rumanti. Selamat siang Mbak Putri. Selamat siang Mbak. Mbak Putri, ini pada akhirnya tim kuasa hukum dari Hotman Paris mengambil kasus ini ya. Apa yang sebetulnya menjadi alasan sehingga pada akhirnya merasa ada kecurigaan bahwa kasus ini nampaknya ada yang disembunyikan oleh pihak kepolisian? Dugaan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Hotman Paris. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi semenjak
film Vina ini tayang gitu kan, kita banyak sekali mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat yang mengetek bahkan mend-DM baik saya maupun Pak Hotman dan tim-tim lain gitu. Awalnya memang kita nggak terlalu biasalah kasus pembunuhan, tapi di sini yang menjadi satu hal yang membuat kita tuh penasaran dan jadi tanda tanya, kenapa film ini sampai diangkat gitu kan? Akhirnya kita ketahui bahwa ada terjadi tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi, yang ini kisah nyata gitu ternyata diangkat di dalam film ini. Nah, dari situ kita pelajari dan kita cari tahu penyebabnya apa. Ternyata memang si korban ini Vina merupakan korban dari geng motor ya. Tapi di dalam situ ada rangkaian cerita-cerita yang menyatakan bahwa oknum yang diduga oknum tersebut adalah memang orang yang memiliki hubungan rasa suka lah terhadap si almarhum begitu. Jadi itu yang mendorong kami untuk yaudah yuk kita cari tahu kenapa udah 8 tahun nggak terungkap nih 3 orang. Padahal kan 8 orang ini sudah tertangkap dan sudah dipidana dan sudah divonis. Tentunya yang didapat informasi kan berarti dari pelaku-pelaku yang sudah tertangkap. Kenapa kok sulit sekali gitu tertangkapnya? Oke, Mbak, kalau BAP 8 tersangka yang telah direvisi ini temuannya ataupun dugaan temuan revisi ini dari mana ya Mbak? Jadi perihal BAP jujur kami belum mengetahui ya Mbak. Kami belum mendapatkan informasi karena memang kami baru menerima surat kuasa. Jadi next nanti ketika memang kami sudah bertemu dengan pihak kepolisian, apakah benar itu BAP-nya diganti atau tidak saat mereka diperiksa dengan yang informasi sekarang kita dapatkan yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal si terduga yang lagi DPO ya, itu kita akan coba konfirmasi terlebih dahulu nanti dengan pihak kepolisian karena kita belum dapat informasi juga sebenarnya itu. Iya. Oke, itu tadi berangkat dari film, kemudian merasa ini 8 tahun mangkrak begitu ya, tidak ada penyelesaian, bahkan 3 masih belum ditemukan. Ada nggak sih mungkin sebelum pada akhirnya mengambil kasus ini, tim kuasa hukum 911 sudah menemukan hal-hal lain yang rasanya juga ingin didalami lagi untuk bisa membuktikan adanya dugaan yang tadi disampaikan oleh Hotman Paris bahwa ada pihak kepolisian yang ikut menyembunyikan 3 pelaku ini, Mbak? Oke. Jadi memang sebelum ke Pak Hotman itu kan kami yang kami cari tahu dulu ya penyebabnya apa, apakah memang ada dugaan-dugaan yang itu tadi. Nah, memang saya mendapatkan beberapa informasi baik dari keluarga maupun dari teman-temannya almarhum yang secara langsung menyampaikan ke saya bahwa memang dugaannya adalah ada penyembunyian gitu. Tetapi kalau seandainya kita juga agak curiga gini Mbak, kalau memang si pelaku DPO ini anak dari seorang anggota Polri yang digembar-gemborkan, kami masih agak riskan juga ya, bisa iya dan bisa tidak gitu. Karena kalau melihat foto yang diberikan oleh teman-teman almarhum yang diduga itu adalah DPO si atas nama Egy, sepertinya bukan mencerminkan dia anak seorang anggota Polri ya gitu. Jadi dugaan terhadap apakah si pelaku ini anak dari anggota Polri kami juga belum mengetahui secara jelas gitu. Kemarin kami sempat mewawancarai Polda Jawa Barat yang mengambil alih kasus ini Mbak. Katanya untuk tersangka ataupun pelaku yang kabur ini tidak ada yang kemudian anak dari anggota polisi begitu katanya, malah untuk korbannya ini yang anak dari salah satu anggota kepolisian di Cirebon. Nah, mendalami hal ini, apakah kemudian seharusnya polisi ini sudah mencari keluarganya? Sesulit itukah menurut Anda? Mencari keluarga si pelaku maksudnya. Memang kalau ke situ saya belum paham Mbak ya. Kami memang belum sama sekali komunikasi dengan pihak kepolisian, Polda Jabar. Karena memang baru kita menerima surat kuasa kemarin. Nah, kalau si korban Eki, almarhum Eki ini memang benar adanya anak dari seorang anggota Polri. Dan sebenarnya saat itu terungkapnya, ini saya mendapat cerita juga dari salah satu teman anggota Polri, itu justru terungkapnya karena si bapaknya almarhum ini dulu merupakan anggota narkoba. Nah, saat mereka melakukan penggerbekan, saat itu ditemukanlah orang-orang tersebut gitu, terduga para pelaku. Dan mereka mungkin dalam keadaan mabuk bercerita perihal terjadinya pembunuhan tersebut gitu. Nah, dari situlah terungkap bahwa pelaku-pelaku ini diyakini adalah mereka gitu. Jadi kalau ada statement dari kuasa hukum para narapidana tersebut yang menyatakan bahwa kliennya itu bukan pelaku yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu bukan pelaku, mereka juga tertuduh,
saya tidak meyakini perihal tersebut. Kenapa kok baru Anda ungkapkan saat ini setelah 8 tahun baru Anda berbicara mereka bukan pelaku. Nah, tapi dari cerita yang saya dapatkan dari teman-teman kepolisian yang menyatakan bahwa itu yang menangkap adalah orang tuanya Eki sendiri. Gitu. Secara kebetulan gitu mereka sedang merazia narkoba, ternyata salah satu pelaku itu menyampaikan perihal tersebut, berbincang-bincang, bercerita perihal kejadian almarhum Vina. Tapi kalau dari tim Hotman Paris ini sudah bertemu belum dengan mungkin keluarganya dari Eki ini? Oh, kalau keluarga Eki kita belum pernah ketemu, Mbak. Oke, ada rencana nggak kemudian untuk mencari tahu lebih dalam? Memang kami berencana itu untuk kami juga akan mendampingi almarhum keluarga Eki jika memang berkenan. Gitu. Sama-sama kita untuk ungkap ini lagi. Para pelaku 3 orang yang memang dinyatakan ada otaknya adalah si 3 orang ini. Gitu. Tapi sejauh ini Mbak Putri dan juga tim kuasa hukum Hotman Paris 911, kalau melihat kasus ini sendiri sudah bergulir selama 8 tahun, kemudian kejanggalan-kejanggalan juga banyak yang terlihat ya diungkapkan oleh Hotman Paris pada saat preskon. Temuan apa saja yang sudah ditemukan, kejanggalan apa saja yang ditemukan? Sejauh ini kami baru menemukan kecurigaan aja, sepertinya ada sesuatu hal yang memang disembunyikan dari identitas si pelaku. Ya. Namun kami tidak bisa menduga ya Mbak, nggak boleh juga kita menuduh, oh ini ada nggak benar nih dari pihak kepolisian. Kami tidak punya pikiran ke situ dulu, karena memang jujur kami belum sama sekali bertemu secara langsung dengan pihak kepolisian ya. Jadi after ini kami akan progres lanjutan gitu untuk ketemu dengan pihak kepolisian Polda Jawa Barat, untuk menanyakan progres sebelum ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat apa gitu. Oke. Yang menarik gini Mbak, ini kan masih ada 3 pelaku yang belum ditemukan. 8 sudah ditemukan, bahkan ada yang sudah divonis begitu seumur hidup. Nah, harusnya bukankah dari pernyataan 8 tersangka pelaku lainnya ini bisa menggali 3 orang lainnya ini, mulai dari identitas lebih detailnya, profilnya dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan tempat tinggal. Harusnya mungkin bisa dilacak nggak sih? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Sampai 8 tahun loh belum bisa diketahui, bahkan identitasnya pun tidak bisa disebar oleh pihak kepolisian. Nah itu tadi Mbak yang kita bilang, kami juga sempat menanyakan kepada pihak kepolisian kemarin by phone ya, kalau mereka bisa mengeluarkan bukti DPO berikut alamatnya, berarti kan data itu sudah ada Mbak. Ya. Tentunya tidak sulit selama 8 tahun mencari, ya kan, ini secara kita berbicara orang bodoh aja gitu, logika kita deh ya. Ini data sudah ada, alamat juga sudah ada, terus kenapa nggak kalian cari, gitu kan. Nah kenapa kok sekarang ketika kasusnya viral, baru mengatakan bahwa oh itu nggak kenal. 3 orang ini bisa mengatakan tidak kenal loh. Jadi bagaimana polisi bisa mengeluarkan statement ataupun pengumuman DPO itu kata siapa? Gitu, sebenarnya ini sangat tidak sulit kalau memang rekan-rekan kepolisian mau bekerja dengan sesuai prosedur. Oke, itu yang diinginkan ya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Putri sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini cepat terungkap ya Mbak, karena ini juga menjadi perhatian halayak masyarakat umum. Apalagi sekarang kasusnya kembali viral sudah 8 tahun. 8 tahun. Terima kasih Mbak Putri. Mbak Putri.